teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Yang penting support resisten itu begini cara mengenalinya ya. Kenali dari sudut, kenali dari sumbu. Di mana sudut dan sumbu ini makin sering disentuh, makin valid ya, makin valid, makin punya tingkat akurasi yang tinggi. Nah, sudut yang saya maksud begini, ketika dia naik, ini turun, maka ini sudut, jadi sudut. Apakah turunnya seperti ini atau hanya turun begini, tetap saja ini sudut. Yang kedua dari seringnya, sering itu begini, jadi turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, misalkan begini. Nah, inilah yang sering disentuh, ini sering disentuh, ini sering disentuh. Baru kita tarik garis. Maka ini disebut dengan support resisten yang kuat. Kalau di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Harus lurus ya Pak ya tarik garisnya? Tidak harus lurus, mendekati pun tidak masalah. Jadi misalkan begini, nah ini seperti ini, seperti ini. Nah ini tidak masalah. Jadi naik turun sedikit, yang penting mendekati. Ini sama saja, di sini namanya level resistennya. Ya, kalau lebih mendekati itu bagus sudah. Kalau terlalu jauh jangan. Kalau terlalu jauh berarti sendiri-sendiri. Misalkan begini. Nah, nanti sendiri-sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Itu sudah. Oh, oke, paham, mulai paham. Ya, sendiri-sendiri. Mana yang kita gunakan yang terdekat dari running? Kalau runningnya sini gunakan yang terdekat. Terdekat itu artinya bukan jarak sininya, tapi yang ininya. Iya. Oke ya, saya coba contohkan. Saya carikan dulu ya, biar nanti minimal merabanya makin bagus ya. Karena ini kalau dalam latihan tidak ketemu nantinya, pasti sulit menemukan. Nah, contoh begini dulu ya. Kalau ini bergerak running, perhatikan running itu yang sekarang jalan itu aja. Ini menjadi dasar dulu. Yeah. Yang menjadi patokan kita adalah runningnya di sini. Ini runningnya yang sedang berjalan, yang sedang artinya harga yang sekarang lagi jalan. Ini anggap saja ini runningnya. Di mana kita menempatkan support resistennya? Yang pertama yang terdekat dulu, yang terdekat itu di mana? Yang terdekat ada, misalkan kita ambil di sini ya. Loh kok di situ? Nah, ini ada penolakan, ada sudut, ada sudut. Ini yang terdekat. Ada artinya di sini masih berpeluang. Nah, setelah itu di sini. Atau kita juga bisa ambil di sini juga langsung boleh. Di atas ini ada sudut namanya. Ini sudut. Yang saya maksud dengan sudut itu begini. Dia bergerak naik kemudian turun bodinya. Dia kembali turun. Ini namanya sudut. Yang selanjutnya kalau ini ternyata lewat, maka jangan hanya ini, di atas itu juga level. Di atas ini juga resisten. Jadi ambil kalau misalkan dia naik, break dari semuanya ini harus lewat dua-duanya. Tidak bisa hanya yang di bodinya saja, karena di atas ada sumbu. Sumbu itu bagian dari level psikologis dia, jadi resisten juga nanti. Yang paling dekat dulu, karena yang di bawah ini bergeraknya sekian, maka gunakan yang di ini dulu, jaraknya yang dekat dulu sini. Setelah itu nanti kalau dia naik break di sini, misalkan bergerak di atas begini, ini bukan breakout, walaupun ini lewat di bodinya sini, tapi di sini masih ada sumbunya, ini belum breakout, ini berpeluang memantul ke bawah lagi nanti. Itu caranya menentukan. Nah, misalkan di sebelah kiri, yang kiri ini ada level juga. Ini untuk menguji apakah nanti lewat. Kalau lewat misalkan begini, dia bergerak ke atas, nah ini breakout yang terdekat. Paling tidak kalau kita manfaatkan untuk buy, itu targetnya nanti di level sini. Kira-kira ada ndak targetnya itu, misalkan oh ini 300 masih bisa, oke, kita bisa masuk di sana. Jadi kalau bisa makin banyak sumbu, makin banyak penolakan, itu hati-hati di situ, berpeluang memantul. Nah, yang di bawah ini perhatikan, di bawah. Yang di bawah ini, nah ini juga tidak harus persis. Maka wilayah ini namanya wilayah level di sini. Walaupun merah yang di sini tidak menyentuh, tidak sampai ke bawah, ini juga sampai bawah, tidak sampai sana. Tapi berada di wilayah inilah semuanya itu berakhir. Ya, di wilayah itulah semuanya ditolak. Akhirnya kembali naik. Berarti yang bisa dikatakan
eh, tembus dari support atau resisten yang bodinya itu sudah jadi ya Pak ya, bukan sumbu ya. Ya kalau seperti ini, kalau yang seperti yang di bawah ini itu karena ada sumbunya, maka breakoutnya dia harus lewat dua-duanya. Ya bukan hanya lewat kecil begini, lewat kecil kan di sini ada sumbunya, masih ada sumbu di sini. Ini jadi level juga nantinya. Berpotensi memantul juga ya. Contoh lagi, di sini kemudian di sebelah kiri juga begitu. Ini. Nanti kalau dia lewat sedikit, kalau tidak melewati di sini bisa jadi level lagi nih. Nah, di sini bisa jadi area resistennya di sini. Usahakan dilewati, kalau bisa break dilewati semua, nanti akan jauh lebih kuat. Memang yang pertama kita gunakan yang di body dulu. Oke ya, kita geser. Kita geser. Ini kalau seperti ini apa breakout bukan. Belum breakout di sini karena masih terlalu ini apa mepet dengan garisnya dan belum ada yang body yang lebih kuat ke atas. Walaupun dari sisi kecenderungan ini juga bergerak. Kita juga sebenarnya bisa menentukan. Jadi namanya sudut itu kan di sini bergerak naik, dia turun. Ini kan jadi sudut. Sampai di bawah dia naik, ini juga sudut sama. Jadi bisa juga ini di awal kita uji di situ. Kita kalau di ini breakout bisa juga nanti akan lanjut lagi sampai di sini, diuji lagi di sini. Kalau nanti lewat lagi dia sampai di atasnya lagi. Nah, kan ini kalau lewat ada peluang untuk naik lagi. Sampai di mana dia akan mendekati levelnya. Nah, resistennya di mana? Resistennya ya tadi sudah saya sampaikan, kalau ada body, ada sumbu, maka dua-duanya ini jadi resisten. Jadi kita tarik ke sana. Oke. Ini seperti ini. Makanya hati-hati begitu mendekati sumbu ini, begitu mendekati atas, dia kan tidak langsung lanjut terus, berbalik. Gitu caranya. Yang pertama kita lihat di atas itu ada resisten. Yang kedua, pergerakan harian ada kemungkinan kalau sudah mendekati itu berpotensi berbalik, berpotensi memantul ya. Memantul itu belum tentu berbalik, bisa juga koreksi. Nah, ini kan seperti ini kita ukur sudah hampir mendekati lah. Jadi ini kalau kita tarik seperti ini ya, ternyata mendekati range kemampuan hariannya. Belum tentu persis berada di atasnya atau persis dalam satu garis. Ada kalanya kurang sedikit, ada kalanya lebih sedikit gitu ya. Sambil kita lihat di akhir-akhir itu ada petunjuk apa. Oh, ternyata ini mulai mengecil. High-nya di sini. Hijaunya kan tinggi. Sehingga high-nya titik tertingginya ini tidak dilewati lagi. Nah, ini juga menjadi levelnya. Tidak mampu dilewati lagi oleh candle sesudahnya. Artinya itu pertahanan yang kuat di situ. Apalagi di area di situ mulai ditolak dan mulai berubah warna. Mulai berubah warna itu artinya bisa menjadi titik baliknya ya, mulai titik baliknya. Sehingga kita terkontrol di cara berpikir kita itu secara bertahap, kecenderungannya lebih dapat kita temukan di situ. Oke, kita contohkan lagi ya. Anggap saja ini selesai, kita ganti hari esoknya misalnya ya. Ya. Contoh seperti ini. Nah, kita belum tahu ke depan. Kita belum tahu ke depan arahnya kemana. Tetapi setidaknya melihat dari pergerakan yang ada ini, ya, melihat dari pergerakan yang ada ini masih datar, berada di area naik dan turunnya di tengah-tengah. Ini kan sempat naik begini ya. Kemudian dia turun. Gitu cara. Jadi pelan-pelan yang terlihat itu kita buat garis bantunya dulu. Naik, turun, kita garis, coba kita garis. Nanti kita akan lihat dari garis bantu itu mengarah kemana gitu ya. Nah, itu kan seperti ini garisnya. Garisnya seperti ini. Yang kita amati apa? High dan low-nya.